救命啊！并完全没把你放在眼里啊！还请您治他重罪。谢宗主，依照大比规则，当诛。我看你们是想杀谭云想疯了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin nih bos, waktunya kita gaskan buat si Dewa Pakboy. Pasti udah pada gak sabar nih ngeliat teknik formasi pedang miliknya Tan Yun, yang dimana super duper kuat guys. Hayu. Tapi selain itu, bakal ada sedikit perdebatan antar para ketua divisi lagi. Nah lo, kenapa lagi tuh? So kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita sudah melihat Tan Yun yang menantang sebanyak 100 murid untuk bertarung. Dia menerima semua tantangan dari semua divisi, dan pada akhirnya para murid dari divisi 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang semuanya maju untuk membantai Tan Yun. Dimulai dari 5 murid perlahan naik sampai 18 murid, tapi semuanya sama saja guys. Hasilnya dibantai oleh Tan Yun dalam waktu singkat. Setelah membantai begitu banyak murid, orang-orang jadi ragu untuk menantang dirinya. Tidak menyangka seorang murid tukang itu bisa sekuat ini. Tapi masih ada murid terkuat keempat dari divisi binatang jiwa yang bernama Yiting tidak percaya guys akan kehebatan Tan Yun. Jadi dia berinisiatif membawa 2 murid lainnya untuk menyerbu membantai Tan Yun. Sehingga Tan Yun pun mengeluarkan formasi pedang dewa miliknya dan bersiap melawan mereka guys. Siapapun yang berani masuk ke sini berarti dia itu laki. Padahal semua itu hanyalah bentuk provokasi agar mereka masuk ke area bertarungnya Tan Yun guys. Diibaratkan kalian dipancing buat masuk ke kandang harimau gitu kan. Hihihi. Sehingga Yiting dan kawan-kawannya pun mencoba masuk malah kebingungan dengan formasi milik Tan Yun. Hanya mengeluarkan kekuatan angin mulut iblis angin. Sempat-sempatnya diremehkan oleh mereka lagi guys. Yakin kalau teknik buatan murid tukang tidak sehebat yang dibayangkan. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro. Dengan masuknya 3 murid peringkat paling atas dari divisi binatang jiwa, tentu membuat Shen Suping cukup khawatir akan kondisinya Tan Yun. Karena bisa dibilang juga ketiga musuh yang masuk itu kekuatannya berbeda jauh dengan murid-murid yang masuk sebelumnya guys. Tapi sayangnya, formasi pedang Tan Yun kan membuat orang luar tidak bisa melihat apa yang sudah terjadi di dalam. Jadi mereka tidak bisa menebak-nebaknya siapakah yang bakal menang dalam pertarungan ini. Kita pun masuk ke dalam formasi pedangnya Tan Yun yang sedang memperkuat formasi mulut iblis angin miliknya. Salah satu murid berhasil dilumpuhkan ditambah serangan petir dari formasi pedang Tan Yun, membuat dirinya auto kebantai seketika guys. Yang kedua juga sama, diserang oleh petir Tan Yun dan langsung menghilang jadi debu. Tersisa Yiting seorang guys, murid peringkat keempat terkuat di divisi jiwa binatang. Tan Yun tanpa ragu mengeluarkan naga biru dari formasi mulut iblis anginnya dan menyerang langsung ke arah arena mereka. Yiting berusaha bertahan dari serangannya Tan Yun. Dia terus menebas semua serangan Tan Yun dan berakhir selamat guys. Yiting sempat mengira ini adalah teknik pamungkasnya Tan Yun
sangat mudah untuk dihadapi. Dia pun meminta Tan Yun untuk mengeluarkan semua kekuatannya guys. Karena bagi dia ini semua terlalu mudah. Sombong amat ya. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, Tan Yun sudah menyiapkan formasi di bawah arena dan benar saja. Saat mereka mengeceknya, muncullah formasi mulut iblis anginnya Tan Yun. Sayangnya walaupun mereka sudah sadar, semua itu sudah telat. Mau kabur pun udah gak sempat guys. Segera Tan Yun gunakan formasinya menghisap mereka berdua ke dalam formasi itu. Yiting yang berusaha melawan guys. Salah satu tangannya masuk ke dalam formasi itu dan berakhir putus. Wadidaw. Buntung sebelah kiri jadinya kan? Segera hanya menggunakan mata Dewa Hongmeng, menghipnotis Yiting dan menyuruh Yiting pergi dari sini secepatnya, serta melaporkan kepada semua orang di luar kalau Tan Yun itu terluka parah, maka panggil mereka semua datang untuk membantai dirinya. Pinter ini namanya guys. Tan Yun sengaja supaya semua murid datang dan menjadi santapannya nanti. Yiting yang sudah terhipnotis tidak bisa menolak dan hanya bisa mengikuti semua kemauan Tan Yun. Sehingga benar saja, Yiting pun keluar dari formasi padanya Tan Yun, membuat para murid penasaran gimanakah kondisinya Tan Yun di dalam. Sesuai perintahnya Tan Yun, Yiting pun melaporkan kalau Tan Yun sudah terluka parah. Jadi segeralah bantai dirinya yang berada di dalam. Xiao, Meng Yi dan murid tukang lainnya mulai khawatir dengan keadaannya Tan Yun. Apalagi Shen Suping guys, khawatir banget dia. Sementara para ketua divisi tidak sabar, ingin para muridnya membantai Tan Yun secepatnya. Tan Yun dari dalam formasi pun berteriak, "Cepat bantai diriku, selagi ada kesempatan untuk menantang." Namun hanya satu orang saja yang sadar guys. Ada sebuah kejanggalan di sana. Yes, benar. Ketua Sekte Hantai sadar kalau Tan Yun itu sedang berpura-pura. Hehehe. Dan benar saja, setelah pengumumannya Tan Yun, puluhan murid pun meluncur ke dalam formasi pedangnya guys. Tapi si Tan Yun di sana menghitung-hitung berapa banyak murid yang sudah masuk ke dalam formasi dan dia sudah menghitung total ada 100 orang guys. Tapi gelombang belum kunjung berhenti, beberapa murid ingin kembali masuk ke dalam formasi pedangnya Tan Yun. Segera dilancarkan serangan oleh Shen Suping sampai meninggoy guys. Hah? Kenapa Suping ikut campur coba kan? Mari kita lihat. Tentu tindakan Suping membantai para murid itu dikecam, membuat para ketua divisi tidak terima guys. Bagi Wu Qingchuan, ketua divisi 5 jiwa Suping ini sudah melanggar aturan dengan cara ikut campur dalam kompetisi ke-9 divisi. Apalagi Wu Hong guys. Dia kesal bukan main karena murid-muridnya lah yang dibantai oleh Shen Suping. Wu Hong segera melaporkan ini kepada ketua sekte. Atas aturan para leluhur, tindakan Suping sudah melanggar aturan dan harus dihukum mati. Begitu juga dengan ketua divisi 5 jiwa berkata demikian guys. Tapi ketua Hantai malah menyuruh mereka semua diam dan memukul kedua ketua divisi. Wah lah, kenapa lagi tuh? Tentu itu membuat para tetua auto terdiam dong, karena ketua sekte sudah marah besar guys. Wu Qingchuan sangat ingin tahu apa kesalahan mereka sampai membuat ketua sekte marah sedemikian rupa. Mereka berdua hanya bisa berlutut. Ketua sekte pun bertanya kepada semua orang di sana apakah ada yang bisa mengatakan apa salah kedua orang ini sampai membuat dirinya marah. Tidak ada yang berani mengatakannya karena takut diincar sehabis ini guys. Tapi hanya ada satu orang yang berani, yaitu Tan Yun seorang. Tan Yun pun maju dan menjelaskan menurut aturan para leluhur,
Yang namanya mempertahankan tantangan maksimal hanya 100 orang. Sedangkan tadi, Tan Yun sudah menantang lebih dari 100 orang. Dan semuanya berasal dari divisi binatang jiwa dan divisi 5 jiwa. Jikalau menurut aturan, harusnya mereka semua itu dihukum guys, karena melanggar batas tantangan. Nah loh, makanya tadi kan kita melihat si Tan Yun, dia menghitung sudah sampai 100 orang guys, tapi masih ada beberapa murid yang masih mau naik untuk menantang Tan Yun. Pada akhirnya sih dibantai oleh Su Ping juga sih. Tentu itu membuat ketua sekte marah lah. Bahkan seorang murid aja bisa tahu guys, berapa banyak orang yang sudah menantang Tan Yun. Sementara kalian, para ketua divisi gerbang dalam, pun gak bisa ngitung sama sekali. Ini mah bukan gak bisa ngitung guys, tapi pura-pura gak tahu. Ambisi mereka kan cuman ingin membantai Tan Yun, jadi gak peduli seberapa banyak murid yang diluncurkan. Yang penting Tan Yun meninggoy gitu kan. Hihihi. Ketua sekte sampai mengancam, kalau memang tidak mampu untuk melihat dan tidak kompeten dalam posisi ketua divisi, maka segera digantikan saja. Mereka berdua pun hanya bisa terus memohon dan beralasan kalau sudah lalai guys. Halah, bilang aja takut posisinya keancam gitu kan. Pada akhirnya ketua sekte mengampuni mereka dan memberikan satu kesempatan lagi. Tapi kalau semisal melanggar lagi maka bakal dieksekusi meninggoy. Wu Hong tidak senang akan kejadian ini dan memberikan tatapan tajam. Sementara ada satu orang yang sangat senang dengan kejadian ini, yes, itu adalah ketua divisi senjata Mu Rongshih guys. Dia sangat senang melihat mereka yang dipermalukan di hadapan umum. Namun tidak lama dari itu, formasi pedang Tan Yun pun sudah mau hancur. Membuat semua orang penasaran gimanakah kondisinya Tan Yun, apakah dia terbantai atau sehat walafiat, atau mungkin cuma terluka saja. Hihihi. So, buat kalian penasaran dengan hasilnya Tan Yun, mari kita masuk ke bagian spoiler dulu ya. Namun buat kalian yang gak mau tahu silahkan di skip saja guys. Jadi guys, buat part 153 di hari Jumat nanti, kita bakal melihat Meng Yi, Xiao, dan Su Ping yang sangat khawatir akan keadaan Tan Yun. Tapi setelah formasi pedang itu dibuka, ternyata Tan Yun selamat, walaupun dia harus menderita luka yang cukup parah. Nah, di sini Su Ping bakal mengumumkan guys, karena Tan Yun yang terluka parah dan membutuhkan perawatan serius, maka dia bakal turun dari atas arena dan digantikan oleh orang lain. Kebetulan yang bakal menggantikan Tan Yun adalah Meng Yi. Tapi Su Ping memperingatkan kalau semisal tidak mampu dan sadar nggak kuat, maka cepat berhenti dan kabur dari atas arena tepat waktu, supaya dia tidak terluka atau bahkan sampai terbantai guys. Benar-benar yang namanya keselamatan itu diutamakan. Tapi para murid lain menggosipkan Tan Yun yang terlalu kuat. Dalam waktu singkat bisa bertahan melawan 100 orang guys. Udah gitu seorang diri lagi kan, tapi mereka yakin dengan kondisi Tan Yun yang terluka sekarang, kalau semisal dia ingin bertarung lagi, itu pasti bakalan kalah dan terbantai. Benarkah demikian? Kita bakal lihat lagi di part 153 NTZZ Ni Tian Zezhun episode 174 yang bakal rilis lagi di hari Jumat. Dan satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys, Kobe Movie. Mimin bakal membuat spoilernya kalau semisal banyak dari kalian yang ingin guys, maka silahkan tulis di bawah kolom komentar ya, Mimin tunggu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.